Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini dengan pujian KPPK 232. Kekuatan serta penghiburan. Day by day. Mi re do 232. 232. Kekuatan 3, 2, 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur jantungku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberi apa yang ku perlu. Kadang derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberinya rahmat tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Aja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan jantungku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada malam ini kami datang mengucap terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami baik di dalam kelas ini maupun secara online. Kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami. Pertama-tama, kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami orang berdosa untuk mengampuni semua dosa kami. Dan kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari yang bisa menghapus dosa-dosa manusia. Ya Bapa, kami juga mohon Roh-Mu menolong kami pada saat kami belajar firman-Mu. Kami diberi hikmat untuk mengerti firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami dapat memuliakan nama-Mu dalam pelaksanaan dan pewartaannya. Ya Bapa, kami serahkan kelas ini ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Malam ini kita akan belajar ya dari bab yang sangat penting ya, yaitu dengan judul kehendak Allah di dalam membentuk ya sebuah pernikahan. Nah, pernikahan itu akan terjadi kalau ya Allah mempertemukan calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Nah, coba kita lihat dalam diktat yang sudah dibagikan. Nah, di situ diberi ya, judul kehendak Allah di dalam ya mendapatkan atau menemukan istri atau suami. Nah, kalau kita lihat ada pertanyaan yang diajukan di situ ya, secara induktif ya. Secara apa? Induktif. Nah, induktif itu kita bertanya dengan
5W 1H. Ya, 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Who, when, where, what, how, why. Gampang ingat ya. Nadanya gampang diingat. Who, when, where, what, how, why. Who, siapa. When, kapan. Where, di mana. What, apa. What, how, bagaimana. Ya. Terus yang terakhir, who, when, where, what, how, why, mengapa. Ada 5W 1H. Itu mendapatkan jawaban secara komplit. Ya, secara apa? Komplit. Ya, dalam ilmu logika disebut cara induktif. Cara apa? Induktif. Kamu bertanya, who, siapa? When, kapan? Ya, where, di mana? What, apa yang terjadi? How, bagaimana terjadi? Ya, who, when, where, what, how, why, mengapa terjadi? Who, when, where, what, how, why, secara induktif. Nah, kalau kita sudah punya banyak data, kita mau ambil satu saja. Contohnya Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki lebih dari 365 nama. Ya kan? Dia namanya Allah Putra. Dia namanya Putra Allah. Dia namanya Putra Manusia. Dia namanya begitu banyak. Kristus dan sebagainya. Nama-nama dan gelar-gelar dari Tuhan Yesus itu sebanyak, ya, bahkan lebih banyak daripada hari-hari di tahun kita, 365. Nah, tetapi waktu dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis, nah, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus dengan cara deduktif. Deduktif. Dari begitu banyak nama dan gelar Yesus, dia hanya ambil satu. Apa nama yang diambil oleh Yohanes Pembaptis? Masih ingat nggak? Lihatlah, ini adalah ADA. Apa ADA? Anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Itu nama yang disebut oleh Yohanes Pembaptis karena dia menggunakan teknik deduktif. Ya, dari sekian banyak hanya diambil satu. Ya, karena Yesus akan menjadi juru selamat manusia dengan gelar anak domba Allah yang disembelih, ya, sebelum dasar dunia. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sudah punya rencana Yesus akan mati untuk manusia loh. Paham nggak? Bukan berarti manusia jatuh dalam dosa baru Tuhan rapat, oh caranya Yesus mati untuk dosa manusia, baru diputuskan Yesus mati untuk dosa manusia. Tidak. Sebelum kita jatuh dalam dosa, Allah sudah bagaimana? Menyediakan jalannya. Ini cara apa? Deduksi. Deduksi. Kalau cara induksi, mengajukan pertanyaan who, when, where, what, how, why. Paham ya? Ada dua cara ya. Nah, malam ini kita belajar secara induksi. Secara apa? Induksi, ya. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya prinsip-prinsip Alkitabiah tentang bagaimana kita mendapatkan kehendak Allah di dalam pernikahan. Ya, bagaimana kita tahu kehendak Allah di dalam mendapatkan atau menemukan calon istri dan calon suami. Masih calon, ya, kalau belum menikah namanya masih calon. Nah, di sini ada tiga kata tanya, ya. Dari 5 kata tanya yang tadi saya uraikan, di sini Dr. Jeffrey Koo menggunakan kata tanya why, mengapa, ya, mengapa kita harus menemukan seorang di sini pasangan hidup, a life partner, ya, pasangan hidup. Kenapa disebut pasangan hidup? Kenapa, Saudara Kyun? Kenapa disebut pasangan hidup? Siapa yang mau mencoba menjawabnya? A life partner. Karena pernikahan itu berlangsung seumur hidup sampai maut, ya, memisahkan mereka. Sampai apa? Maut. Ingat ya, a life partner, pasangan hidup. Ya, bukan kontrak, tetapi apa? Covenant. Ya, kalau kontrak kan jangka pendek,
jangka menengah, jangka panjang. Kalau covenant seumur hidup, tak ada syarat, unconditional, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan miskin dan kaya, menjadi suami dan istri. Nah, kemudian kata tanya yang dipakai lagi di sini, where, di mana kita bisa menemukan calon suami kita ataupun calon istri kita? Where, di mana? Kemudian yang ketiga, how, bagaimana caranya kita mendapatkan yang menurut firman Tuhan seorang pasangan hidup, ya. Jadi di sini why, where, how, ya. Why, where, how. Dari who, when, where, what, how, why. Coba sebut ya. Who, when, where, what, how, why. Seperti Pulau Hawaii ya, terakhir ya. Who, when, where, what, how, why. Nah, pertanyaan yang pertama ya, mengapa kita menikah? Dalam dunia ini ada beberapa misteri yang kita tidak tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Misteri kelahiran. Kita nggak tahu kenapa kita lahir di keluarga ini, ya kan? Betul nggak? Kenapa kita lahir di tahun ini? Kenapa kita lahir di tempat ini? Kita nggak tahu. Tapi semua sudah di dalam planningnya Tuhan. Ya, nggak ada sesuatu hal terjadi secara kebetulan di mata Tuhan loh. Itu yang pertama. Ada orang mengatakan, oh, saya hidup di dunia ini sejak saya lahir. Sebenarnya tidak loh. Manusia tidak tahu kapan dia ada di dunia. Kenapa begitu? Acing, kamu tahu nggak kapan kamu ada di dunia? Jangan kamu bilang, wah, hari ulang tahun saya itu saya ada di dunia. Tidak loh. Kamu sudah ada di dunia 9 bulan dalam rahim ibu kamu. Tapi kamu tanya, kapan ibu ya? Saya ini ada di rahim kamu. Kira-kira dia bisa kasih tahu nggak? Jam berapa? Kok geleng-geleng? Kalau udah ada yang tahu, siapa yang tahu? Nah, saya sudah mengajarkan satu istilah biologi apa? Sun apa? Sun apa? Dalam Matius 19? Sun sigot. Ya, sun sigot itu satu telur dalam rahim ibu ditemukan oleh satu sel jantan oleh ayah satu loh. Nah, kalau kembar dia bisa kembar 2 telur atau kembar 1 telur. Ya, kalau kembar 1 telur biasanya jenis kelaminnya sama. Kalau kembar 2 telur bisa yang lahir laki-laki dan perempuan. Ingat ya? Nah, jadi tidak ada yang tahu loh. Jangan kamu bilang, oh, hari saya berada di dunia ini waktu saya lahir. Tidak. Karena sun sigot itu nggak ada yang tahu. Ngerti ya? Hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, kita lihat mengapa kita menikah. Kita sudah kemarin ya belajar minggu yang lalu. Ada beberapa hal. Satu, persiapan pernikahan itu penting ya, karena perlu melindungi kita dari percabulan dan perjinahan kan? Ingat ya, melindungi kita dari percabulan dan perjinahan ya, supaya terjadi prevensi. Itu pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita menikah ya, mengapa kita harus menemukan pasangan hidup kita, menemukan calon istri dan calon suami. Itu karena jawabannya kehendaknya. Karena apa? Ya, kehendak Allah jawabannya ya. Mengapa kamu menikah? Kehendak Allah yang sudah Tuhan rencanakan. Banyak orang nggak tahu kenapa kata kehendak itu agak susah dipahami. Kata kehendak itu kata kunci loh dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendakmu, dilaksanakanlah rencanamu. Dilaksanakan apa? Rencana. Nah, kalau Allah punya rencana, selalu rencananya dilaksanakan. Kalau kita punya rencana, bisa saja rencananya itu gagal. Ya, banyak orang banyak rencana, tapi tidak ada eksekusinya. Ya, banyak orang rapat terus, tapi nggak pernah dilaksanakan. Paham ya? Ada orang rapatnya singkat, tapi pelaksanaannya bertubi-tubi. Mana yang lebih bagus? Yang mana yang lebih bagus? Pelaksanaan bertubi-tubi. Nah, pernah terjadi di Amerika ya. Seorang profesor di Universitas Florida,
Dia adalah profesor mengajar bagaimana cara mengambil foto yang baik. Dia bagi kelasnya menjadi 2 kelas. Yang satu kelas kuantitas. Ya, kelas apa? Kuantitas. Ya, jadi kelas kuantitas itu dia mengatakan kamu ya foto sebanyak-banyaknya objek. Kamu kalau bisa mendapatkan 100 foto, kamu dapat nilai A. Ya, jadi dia harus cari yang momen yang penting. Cepret 1, cepret 100. Kalau 100 foto kamu kumpulkan A. Nah, kelompok yang kedua dia bilang, oke, kalian tidak usah banyak foto, tapi kumpulkan 1 foto yang kamu anggap paling bagus. Ya, 1 saja loh, tapi top. Nah, kira-kira mana yang banyak dapat nilai A? Kelompok mana? Yang satu tuh planning terus loh, rapat terus yo. Gini lo caranya, gini lo caranya, gini lo caranya, gini lo caranya. Rapatnya bisa 100 kali. Dia pikir terus A, B, C, D, gitu terus. Tapi tidak pernah jepret. Tidak pernah apa? Ngomong doang apa? Ngomong doang. Akhirnya mereka hanya jepret, kumpulkan foto dari kelompok mutu sedikit yang dapat nilai A. Tapi di kelompok ini, waktu dia jepret sekali, dia lihat, wah, ini kurang loh, cahayanya kurang, warnanya kurang, fokusnya kurang. Dia jepret lagi, dia jepret lagi, jepret lagi, jepret lagi, jepret lagi. Di kelompok ini lebih banyak yang dapat nilai A. Ingat baik-baik ya. Jadi kita harus tahu Tuhan sudah punya rencana, tapi kita harus menjalankannya. Itu penting loh. Tuhan punya rencana, kita hanya perlu tahu tentang rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan atau kehendak Tuhan itu menurut John Calvin. Menurut siapa? John Calvin, untuk yang pernah sekolah di Setara atau FIBC. Nah, John Calvin ini mendefinisikan rencana Allah ada 7. Ada berapa? 7 aspek. 7 apa? 7 aspek. Sebenarnya rencana Allah hanya 1, tapi ada 7 aspek. Ya, seperti intan, ya, ada 7 sisi, ya, 7 sisinya ya. 1 intan ada 7 sisi. Nah, seperti kalau kita lihat ya, intan ada 7 sisi. Nah, coba dicatat ya untuk yang pertama kali mendengarkan pelajaran tentang rencana Allah atau kehendak Allah. Rencana Allah itu yang pertama bersifat preseptif ya. Preseptif. Nah, preseptif itu pakai C ya, pakai S juga boleh, pakai P juga boleh ya. Presep ya. Preseptif. Nah, bahasa Inggrisnya preseptif. Preseptif itu seluruh Alkitab ya disebut preseptif, presep. Nah, kemudian setelah itu ada yang disebut kehendak Allah yang dinamakan bukan preseptif tetapi dekrit. Karena kalian pernah dengar kata dekrit? Ya, dekritif. Nanti saya akan jelaskan. Ada 7 aspek tapi 1 kehendak Allah. Kehendak Allah itu nggak banyak, hanya 1. Nah, yang ketiga itu bersifat yang namanya direktif, mengarahkan, direktif. Ya, dari kata direktif kita dapatkan kata direktorat atau direktur, yang mengarahkan ya jalannya organisasi. Kemudian yang berikutnya disebut sebagai desiratif. Ya. Ini dari pihak Allah sendiri ya, bersifat preseptif, dekritif, direktif, dan desiratif. Nah, dari manusia menanggapi kehendak Allah itu yang paling bagus adalah kooperatif. Nanti kita akan lihat ya dalam pelajaran hari ini. Nah, kemudian Allah juga kadang-kadang ya dia mengizinkan orang menyimpang dari kehendaknya. Itu disebut sebagai apa? Ya, permisif. Ya, permisif. Kehendak Allah yang bersifat permisif. Nah, yang ketujuh, kalau dia mengizinkan orang menyimpang, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sensitif, dia hukum ataupun dia rotan, dia bagaimana memberikan disiplin, sensitif
ya, gestatif. Nah, tetapi kalau orang setelah ditegur, didisiplin, tidak mau bertobat, nah terpaksa Allah menghukum, punitif. Ya, punitif. Kehendak Allah ada satu saja. Ada berapa? Satu, tapi terdiri dari 7 aspek. Ini menurut John Calvin yang diajarkan ulang oleh pendeta Timotito. Begitu susah mengingatnya ya. Tapi saya mengkelompokkannya menjadi kelompok, ini yang saya sebut kelompok vertikal, ini kelompok horizontal. Seperti salib. Vertikal ada 4, horizontal ada 3. Nah, kalau saya klasifikasikan seperti itu, saya selalu bisa dengan mudah mengingatnya. Kehendak Allah ada satu saja, 7 aspek, yang vertikal dan yang horizontal. Yang vertikal apa? Precept, direct, desire, dan yang berikutnya ya, precept, decree, direct, desire. Dari pihak kita yang horizontal, kooperatif, permisif, gestatif atau punitif. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu ya, karena ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini nanti ya. Nah, preseptif, apa itu preseptif? Seluruh Alkitab. Seluruh apa? Seluruh Alkitab. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Allah, kamu harus tiap hari membaca Alkitab. Tidak ada orang bisa tahu kehendak Allah kalau dia nggak buka Alkitab. Nggak bisa. Paham ya? Jadi Allah bagaimana menyatakan kehendaknya? Ya, dari dalam Alkitab. Bukan seperti ya orang yang ngawur ya. Dia punya masalah, dia nggak pernah baca Alkitab. Begitu dia punya masalah, dia buka Alkitab. Yang ditemukan, itulah jawaban dari Allah. Tapi waktu dia buka, Yudas bunuh diri. Jadi apakah dia bunuh diri? Bukan ya, nggak boleh seperti itu. Ya, Alkitab tuh harus kita pelajari. Kenapa? Karena Alkitab di dalamnya itu adalah kehendak Allah yang bersifat preseptif. Nah, sekarang dekret. Apa itu dekret ya? Dekret, kehendak Allah yang bersifat dekret itu ada 2 hal. Dia menciptakan. Ya. Menciptakan di sini seluruh alam semesta. Ciptaan Allah itu ada yang bisa nampak mata dan ada yang tidak bisa nampak mata, yaitu roh. Jiwa kita nggak nampak ya, ciptaan Allah. Kemudian dia bukan hanya menciptakan, dia memilih. Nah, dia memilih siapa yang harus diselamatkan, manusia, dan siapa yang diizinkannya binasa. Dia memilih manusia dan malaikat. Nah, malaikat yang dia pilih itu 2/3. Nah, manusia yang dipilih tidak banyak. Tidak apa? Tidak banyak loh. Kalau yang tidak dipilih, dia izinkan binasa. Dia izin loh. Karena tidak ada satu hal terjadi di luar kehendak Allah. Dia izin. Nanti di sini kan permisif. Nah, kalau dekretif itu dalam hal penciptaan, dalam hal pemilihan. Ada orang nggak suka kata pemilihan, tapi kata pemilihan itu memang di dalam Alkitab. Kalau kamu baca kitab Efesus, kita dipilih oleh Allah. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, kita tidak bisa percaya Yesus. Bukan kita yang memilih Yesus loh. Yesus yang memilih kita. Ingat baik-baik ya. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Paham ya? Preseptif seluruh firman Tuhan, dekretif ada 2 hal dalam penciptaan dan pemilihan. Nah, sekarang direktif, apa itu direktif? Firman Tuhan mengarahkan kita, memberikan kita arah. Firman-Mu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Memberikan kita arah. Paham ya? Seperti hari Minggu, Tuhan mengatakan harus pergi ke rumahnya berkebaktian. Nah, kalau kita ikuti, berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paham ya? Kalau kita misalnya tiap hari membaca Alkitab,
Itu arahan dari Tuhan. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, dia senang loh. Dia apa? Dia senang. Ya, seperti malam ini, dia lihat kita sungguh-sungguh belajar kitab, dia senang. Nah, apa tuh desiratif? Nah, kata desiratif ini, kehendak Allah, dia tidak ingin ada satu orang pun binasa, ya, tidak ingin, tetapi dia ingin semua orang, ya, semua manusia selamat. Ngerti nggak? Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa, dia ingin semua manusia itu selamat. Ini ayat yang penting dalam kitab Yeskiel, ya, 33:11. Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa, tapi dia ingin semua manusia diselamatkan. Desiratif. Kalau ada orang sampai binasa, siapa yang salah? Siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Paham ya? Dia sendiri. Tuhan sama sekali tidak bisa disalahkan kalau satu orang sampai masuk neraka. Dia sendiri. Nah, kemudian ini yang bersifat apa? Vertikal. Bersifat apa? Vertikal, preseptif, terus dekretif, terus direktif, terus desiratif. Ada 4 aspek. Yang bersifat horizontal, nah, kooperatif nanti akan kita bicarakan ya dalam menemukan ya calon pasangan hidup. Ini di dalam ayat yang sangat terkenal ya di dalam kitab Kejadian ya, Kejadian 24. Nanti akan kita pelajari ya setelah ini ya. Kooperatif, bekerja sama dengan kehendak Allah. Bekerja sama dengan kehendak Allah. Nanti akan kita baca ya. Nah, permisif, kehendak Allah yang bersifat permisif, dia mengizinkan orang yang dia suruh menyimpang dari perintahnya. Contohnya siapa? Yunus. Contohnya siapa? Yunus diminta untuk pergi ke Niniwe sebelah timur. Dia naik kapal ke barat. Dia naik kapal kemana? Ke barat, ke Spanyol. Apa yang terjadi dengan Yunus? Kapal yang dia tumpangi dihantam badai besar. Semua barang sudah dilempar ke laut, tapi badainya tak berhenti. Mereka mencabut undi, siapa di sini yang menyebabkan badai ini begitu besar? Karena mereka tidak pernah mengalami badai yang begitu hebat. Setelah diundi, jatuh kepada Yunus. Dan Yunus ditanya, kenapa? Saya melarikan diri dari perintah Allah. Yunus bilang, bagaimana? Buanglah aku ke laut. Loh, kalau buang orang ke laut kan pasti mati dia kan? Orang nggak berani loh. Kok buang orang ke laut? Yunus bilang nggak apa-apa. Akhirnya mereka buang Yunus ke laut, lautnya jadi tenang. Akhirnya Tuhan mengirim ikan besar menelan Yunus, dan Yunus ditahan di perut ikan 3 hari 3 malam. Kenapa ditahan 3 hari 3 malam? Untuk memberikan tanda pada orang Israel, Yesus akan mati dikubur 3 hari lamanya. Kamu lihat ya, dari kenakalan Yunus, kebandelan Yunus, Tuhan bisa mengajar pelajaran penting. Ingat ya, tapi Yunus akhirnya ya, dikeluarkan dari mulut ikan, dia tidak mati, persis di pantai Israel lagi ya, dia akhirnya pergi ke Niniwe mengabarkan Injil. Tapi dia mengabarkan Injilnya nggak utuh loh. Dibilang ya, 40 hari lagi kalian semua akan mati. Dan semua mereka takut bertobat. Ya, rajanya mengumumkan puasa. Rajanya puasa, binatangnya pun dikasih apa? Puasa. Hingga Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. Yunus ya, dia tidak mau kerjasama, diizinkan menyimpang, akhirnya dia di apa? Cestitif. 3 hari 3 malam di perut ikan. Amis kan perut ikan kan? Bukan enak tuh. Bukan check-in ke hotel bintang 5 itu. Ke tempat yang amis sekali. Nah, tetapi kalau orang tidak mau bertobat, walaupun sudah ditegur, akhirnya dia
harus binasa. Siapa orang itu? Orang itu bernama nabi palsu Bileam. Bileam itu diminta oleh Raja Balak untuk mengutuki orang Israel. Nah, orang Israel itu tidak bisa dikutuki loh. Kamu tahu nggak? Kamu orang yang percaya Yesus, kamu nggak bisa dikutuk loh. Nggak bisa orang kutuk kamu. Kamu pergi keluar, ditabrak mobil kamu. Bisa nggak terjadi? Kalau kamu sudah percaya Yesus, bisa nggak disumpahi? Nggak bisa. Setiap kali dia mau mengutuk orang Israel, dia keluar kata-kata berkat loh. Ini Bileam ya. Dia mau dapat duit dari raja yang menyuruh mengutuk orang Israel. Kemudian dia kasih tahu kepada raja, mungkin di tempatnya nggak cocok ya. Coba kita pindah ke tempat yang lain. Di tempat yang lain saya akan kutuki bangsa Israel. Tapi waktu sampai di tempat yang lain, dia lagi keluar kata-kata bukan kata-kata kutuk, tapi kata-kata berkat. Berapa kali? 3 kali. Nggak bisa. Akhirnya bagaimana? Bileam bilang sama Raja Balak, memang orang Israel tidak bisa dikutuki. Caranya membuat orang Israel itu bisa porak-poranda. Kamu kirim wanita-wanita cantik yang tak ada moral, kamu kirim ke Israel supaya pria Israel itu berzina dengan wanita cantik ini, ajak mereka nyembah berhala. Tuhan pasti marah, Tuhan pasti menghukum mereka. Betul loh. Jadi Raja Balak kirim agen rahasia yang cantik-cantik kan, mengajak pria Israel berzina, menyembah berhala. Tuhan menghukum mati loh orang Israel puluhan ribu. Artinya begini loh, orang percaya tidak bisa dikutuki, tapi orang percaya bisa digoda, jatuh dalam dosa, dan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Nah, Bileam itu waktu dia mau pergi, Tuhan sudah cegah dia loh. Jadi keledai yang dia tundangi nggak mau bergerak, begini loh. Dia parah sama keledainya yang terus melayani dia kan. Kalau kita naik motor kan nggak punya perasaan yang terlalu ya dengan motor kita kan, paling isi bensin ya, ganti oli, servis ya, kalau lancar udahlah, nggak banyak perasaan dengan motor ya, biasanya begitu ya. Tapi kalau binatang tunggangan beda loh. Kamu kasih dia makan, kamu rawat dia ya, supaya dia punya tenaga bisa bawa kamu kemana-mana. Jadi keledai yang sering dia tunggangi itu tiba-tiba mogok gitu, tiba-tiba mogok, nggak mau jalan. Dia pukul-pukul dia loh. Terus keledainya noleh ke belakang ini, tegur dia, ngomong sama dia. Keledai tidak pernah bisa ngomong kan, kecuali di film kartun kan. Kenapa dia bisa ngomong? Tuhan buat dia bisa ngomong loh. Dia bilang, ada malaikat di depan, saya nggak bisa jalan. Bukan saya nggak mau jalan. Bileam tuh bandel, karena duit dia mau. Sudah ditegur, nggak mau berubah. Akhirnya apa? Kalau kamu baca kitab Bilangan, akhirnya dia mati oleh pedang. Mati apa? Oleh pedang. Kalau orang ditegur, nggak mau berubah dengan pertobatan, dia akan dihukum setelah dia di rotan. Seperti Yudas. Ya, ditegur, dia tidak mau bertobat, akhirnya dia binasa. Jadi yang bersifat horizontal ada 3, kooperatif paling bagus. Kalau mau coba-coba apa? Permisif. Kemudian di rotan. Kalau di rotan seperti Yunus, dia kembali ke kooperatif. Kalau nggak mau seperti Bileam atau Yudas Iskariot. Tolong ya dihafalkan, ini penting sekali. Bukan hanya kita mengerti, nanti kamu bisa ajarkan ke anak cucu. Ya, kehendak Allah itu satu, tapi ada 7 aspek. Tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar kehendak Allah. Termasuk orang masuk neraka loh. Orang masuk neraka kehendak Allah. Kenapa? Karena diizinkan menyimpang, nggak mau bertobat, nggak mau percaya Yesus, ya dihukum. Ngerti? Nggak ada guru ya, begitu muridnya bersalah langsung dikeluarkan dari sekolah, ya kan? Pasti dinasihati dulu, ya, dan sebagainya. Kalau memang udah nggak ada obatnya, baru ya. Gereja juga begitu loh. Kalau ada orang berdosa, ditegur dulu 4 mata, ditegur dulu. Kalau dia nggak mau, ajak kawannya yang dekat dengan dia. Ya, supaya sama-sama tegur dia. Dia nggak mau lagi bertobat, gimana? Bawa masalah ini kepada pimpinan gereja. Dia dipanggil, ya, disidang. Masih nggak mau, gimana? Skosnya apa? Kalau ada perjamuan kudus,
Dia nggak boleh dibagi karena dia bandel, di skos. Kalau masih nggak mau bertobat bagaimana? Dicoret ke anggotaannya. Namanya ekskomunikasi. Dicoret ya. Oh, istilah Paulus itu diserahkan kepada iblis. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kehendak Allah yang penting di sini itu dapat kita pelajari di kitab Kejadian pasal 24. Coba kalian baca ya, satu persatu. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat 17. Mari kita buka Kejadian 24 ya. Ini panjang sekali ya. Berapa ayat di situ? 67 ya. Berapa ayat? Kenapa panjang sekali? Karena pernikahan itu penting sekali di mata Tuhan. Penting sekali di mata Tuhan. Tidak boleh ya, khususnya yang mau menikah ataupun yang keluarganya nanti akan menikah, tidak boleh pernikahan itu dilaksanakan dengan sembarangan. Nah, karena ini ada 67 ayat ya. Coba dibaca masing-masing. Kalian di sini ada 7 orang ya. Ya, masing-masing membacanya 10 ayat ya, mulai dari Acing. Saya akan serahkan ini 10 ayat ya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sampai 10. Berkatlah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkalan pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang telah diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakku itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau ambil anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri saudaraku, yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan memutuskan malaikat yang berjalan ke depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaskanlah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kubawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkalan paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi ke dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham.
Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam untuk kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Dan berkatalah, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum sampaikan pesan yang kubawa ini. Dalam jawab Laban, silahkan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya.
Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Nggak bisa baca dia. Ya. Lihat Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diperkirakannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menjawabnya kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang penguasanya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka
Kata Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Oke, kita lihat di pasal ini ya, sebagai pembahasan kita di malam ini. Ini merupakan pasal yang paling panjang ya di dalam kitab Kejadian, 67 ayat tentang pernikahan, karena pernikahan itu penting. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan yang mengatur pernikahan. Karena di sini yang akan menikah adalah putra Abraham. Dari putra Abraham ini yang bernama Ishak akan lahir keturunan yang menurunkan Yesus. Menurunkan siapa? Tuhan Yesus. Nah, pada saat Abraham sudah usia tua, kalau kita lihat di sini usianya sudah 140 tahun. Karena Ishak waktu menikah itu umurnya 40. Abraham waktu melahirkan Ishak, usia Abraham sudah 100 ya. Jadi dikatakan ibu dari Ishak yang bernama Sarah sudah mati loh. Sudah mati. Jadi tinggal Abraham dengan putranya. Dan kalau kita lihat di sini, Abraham tahu tidaklah mungkin Ishak itu punya istri dari orang Kanaan yang menyembah berhala. Tidak mungkin ya. Dia ingat akan asal usulnya, kampung halamannya yang dulu berasal dari dua sungai ya, Efrat dan Tigris, pindah ke Haran. Jadi di Mesopotamia, coba dilihat ya, kata Meso artinya di antara ya. Potamia artinya dua sungai ya. Mesopotamia. Nah, dari dua kata ya, Meso itu di antara, Potamus itu sungai, dua sungai, sungai Efrat dan Tigris. Jadi Abraham berasal dari Ur Kasdim, pindah ke Haran. Nah, di Haran ini kalau kita lihat ya, Tuhan sudah menyediakan calon istri dari Ishak. Nanti sangat menarik untuk kita kaji ya, bahwa sebenarnya Abraham menikahkan putranya dengan cucu. Dengan siapa? Cucu. Kenapa begitu? Karena Abraham sampai umur 100 tahun, Tuhan tidak memberikan dia putra loh. Jadi Ribka waktu dipinang oleh Ishak, kalau katakan dia masih gadis yang muda, 17 tahun dan seterusnya ya, itu panggil kepada Ishak adalah paman ya. Karena yang punya cucu ini namanya Nahor. Nahor itu adalah adik Abraham yang sudah kita pelajari ya di Kejadian pasal 12 dan 11. Jadi Nahor punya anak bernama Betuel, Betuel punya anak namanya Ribka dan Laban. Ya kan? Levelnya level berapa? Level cucu kan?
Nah, cucu ini menikah dengan putranya Abraham, karena putra Abraham ini lahirnya telat. Ya, umur sudah 40, kalau Ribka itu umurnya belasan. Nanti kalau kita lihat ya, waktu sudah menikah, Ribka pun tidak langsung punya anak loh. 20 tahun dia mandul loh, tak punya anak. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Abraham melihat Ishak sudah usia menikah 40 tahun, tetapi tidak mungkin menikah dengan orang Kanaan, dia menyuruh seorang pembantunya yang orang duga adalah Eliezer, pembantu Abraham yang setia, dan bukannya pembantu setia, dia orang yang percaya kepada Allah yang dipercaya oleh Abraham. Nah, sebelum dia berangkat, Eliezer itu Abraham minta dia bersumpah. Kenapa harus bersumpah ya? Orang Kristen boleh bersumpah nggak? Boleh ya, orang Kristen boleh bersumpah, tapi tidak boleh bersumpah palsu. Tidak boleh apa? Bersumpah palsu. Dia bersumpah. Nah, sumpah di zaman dulu kalau kamu lihat, memegang pangkal paha, bahasa Indonesia ini terlalu halus ya. Dia memegang selangkangan. Apa? Selangkangan Abraham loh. Kalau kamu baca bahasa aslinya apa? Bukan pangkal paha ya, tapi apa? Selangkangan. Nah, kalau kamu lihat ya, bukan hanya di ayat yang ke-9, tapi nanti ya. Lalu Abraham itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham. Lalu hamba itu, ya budak itu, di selangkangan Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Jadi problem yang diduga akan muncul, seandainya di situ ada gadis, tapi gadisnya nggak mau, bagaimana? Kan nggak bisa juga maksa orang kan, pernikahan itu kan rela kan, betul nggak? Terus yang berikutnya, untuk meyakinkan bahwa Abraham itu bukan orang yang akan melantarkan menantunya, maka orang ini berangkat dengan 10 ekor unta. Kira-kira zaman sekarang dia bawa 10 truk, barang-barangnya 10 truk, menandakan Abraham itu sudah kaya, sudah berhasil. Jadi orang menikah itu yang menjadi calon suami, pekerjaannya sudah mapan, baru boleh menikah ya. Jangan sampai dia kerja untuk diri sendiri nggak cukup, gimana dia mau hidupi istri anaknya, paham nggak? Jadi nggak logis juga ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa Ishak itu sudah bisa berumah tangga ya, dari segi materi sudah siap. Jadi dia bawa 10 unta supaya keluarga yang ada di Haran tahu ya bahwa kalau ada calon istri, istrinya tidak akan ditelantarkan. Jadi dia berangkat. Nah, perjalanan dari tanah Kanaan ke Haran itu bukan hanya 1-2 hari loh, berbulan-bulan loh. Jadi waktu sampai di sana sudah malam hari. Nah, malam hari itu, ya belum malam hari, masih sore hari. Nah, itu waktu orang keluar ambil air. Ya, orang bisa keluar ambil air waktu pagi hari, waktu masih belum terbit matahari kan, nggak panas. Tapi di Alkitab ada kejadian di mana di Yohanes pasal 4, perempuan ambil air pada tengah hari karena dia malu. Dia punya banyak suami, dia nggak mau ketemu orang sehingga menjadi bahan gosip. Dia sengaja datang ke sumur Yakob di tengah hari. Waktu orang nggak datang ambil air, dia pergi ambil air. Waktu dia datang malah dia ketemu Tuhan Yesus di situ. Nah, ini waktu pembantu Abraham yang kita duga sebagai Eliezer sampai di situ, apa yang dia lakukan? Jadi kehendak Allah sudah ada ya, desainnya sudah ada, karena Tuhan tadi saya katakan sudah mempersiapkan Ribka loh, supaya umurnya dengan Ishak itu selisih memang agak jauh, tapi dia masih gadis untuk dinikahkan dengan Ishak. Sudah Tuhan siapkan ya Ribka ya. Paham ya? Jadi Nahor itu saudara Abraham melahirkan Betuel, Betuel punya anak, ya, cucunya Nahor, cucunya Abraham namanya Ribka. Siap menikah, dan yang menikahkan ya akan dinikahkan dengan Ishak. Ya, kalau Ishak 40 tahun, ini belasan tahun, selisih umur mereka cukup jauh loh. Cukup apa? Jauh. Laki-laki kalau menikah 40 nggak ada masalah. Perempuan kalau sudah datang haid ya, zaman dulu sudah boleh nikah, sudah bisa punya anak. Paham ya? Karena dia mandul 20 tahun loh. Nanti baru ya umurnya mungkin hampir 40 lah. Tuhan buka rahimnya, dia punya putra kembar, Esau, Yakob. Semuanya dalam planningnya tuh Tuhan dalam peristiwa ini. Nah, jadi waktu dia sampai di situ, pas waktunya orang menimba air. Orang apa? Menimba air. Nah, waktu itu Ribka datang ya ke sumur itu. Alkitab mengatakan dia bukan hanya gadis yang cantik, tapi dia perawan. Nanti akan kita bahas ya untuk minggu selanjutnya.
bahwa pernikahan itu ya tidak seperti zaman sekarang. Orang coba-coba dulu, ya, dia hidup dengan laki-laki ini, ya, seperti hidup suami istri, nggak cocok, putus, ya, nyambung lagi ke tempat yang lain dan sebagainya. Itu zaman modern. Nah, zaman dulu, ya, menurut Alkitab, kita zaman sekarang harus, ya, perawan dan perjaka. Ya, dalam konseling pernikahan tuh gembala akan tanya satu-satu, ya. Akan dikasih tahu, sudah hubungan seksual nggak sebelum menikah? Nggak boleh kan? Dia akan tanya loh. Kalau sudah pernah, biasanya ya orang yang bersangkutan memang akan dinikahkan, tapi tidak boleh di gereja. Tidak boleh di mana? Nah, gereja. Ya kan? Karena gereja adalah tempat yang sakral. Paham ya? Jadi nggak boleh ya orang pacaran, dia hubungan suami istri, terus dia menikah. Nggak boleh. Harus tetap suci. Paham ya? Perawan. Jadi Ribka ini disebutkan di sini, selain dia masih muda, dia cantik, dia masih perawan, tidak pernah ya berhubungan suami istri. Ini penting ya. Nah, waktu dia sampai di situ, Eliezer itu berdoa loh, dia berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan, saya akan minta air kepada gadis yang menimba air supaya kasih saya minum. Tapi doanya tidak sampai di situ. Dia mengatakan, saya minta air, bukan hanya air, saya minta gadis ini akan bertindak lebih daripada yang saya minta. Dia akan kasih saya minum, dan dia akan kasih 10 onta saya minum. Ini permintaan luar biasa loh. Kalau onta minum kira-kira berapa banyak? Bukan 1 galon loh. Onta minum tuh 1 tong lah. 1 tong. Ya kalau 1 tong tuh berapa ember itu? Kalau 10 tong berapa ember tuh? Harus orang limbah ya. Nggak sembarangan kan? Kalau minta minum dikit ya wajarlah ya. Tapi dia berdoa, saya minta minum sama dia. Tapi orang tuh bukan hanya kasih saya minum, dia akan kasih semua onta ini minum. Dia dapat ide dari mana? Tentu dari Tuhan kan? Jadi waktu dia ketemu Ribka, dia minta minum sama Ribka, dan ternyata Ribka, dia bilang, saya kasih kamu minum, dan saya kasih semua ontamu minum. Wah, ternyata Ribka itu bukan hanya gadis, bukan hanya muda, bukan hanya cantik, tapi dia kuat apa? Kuat kerja apa? Kuat apa? Kerja. Kamu bayangkan ya, dia bisa nimba 10 tong air untuk onta minum sampai puas. Jadi doanya dijawab loh. Doanya dijawab. Jadi waktu doanya dijawab, dia bertemu ya dengan keluarganya Ribka. Dan Ribka ini punya abang yang namanya Laban. Nanti Laban ini juga punya peran yang besar ya dalam kitab Kejadian, dalam hidupnya Yakob. Mereka di rumah menyiapkan makan untuk tamunya. Tapi tamu ini nggak mau makan loh. Karena ada tugas penting. Kenapa nggak mau makan? Dia mengatakan, saya punya satu rencana yang besar dari Abraham. Nah, tentu semua orang kenal siapa Abraham. Karena Abraham itu siapa? Dipanggil kakek oleh Ribka dan Laban. Kakek itu. Karena Abraham ini levelnya Nahor. Nahor itu punya anak namanya Betuel. Betuel punya anak namanya Ribka dan Laban. Nah, waktu diceritakan bahwa Abraham sudah berhasil dan punya seorang putra yang bernama Ishak yang akan mewarisi harta benda dari Abraham, sekarang mencari seorang istri. Dan saya berdoa. Dia mengatakan, saya berdoa. Doa saya adalah, saya minta minum, tapi gadis yang memberi saya minum bukan hanya kasih saya minum, tapi dengan rela memberikan ekstra, memberikan onta-onta semua minum. Dia mengatakan begitu kan? Dia tanya Ribka, betul nggak Ribka? Tadi dia hanya minta minum. Iyalah, tapi ternyata kamu kasih onta-ontanya minum. Jadi doanya klop. Nah, coba lihat ya. Ada satu ayat yang sangat penting, ayat 27. Coba kita baca sama-sama. Nah, di situ menjelaskan kerjasama kita dengan kehendak Allah. Kita baca sama-sama 24-27. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan
ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Jadi kalimat yang terakhir itu ya, Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku. Nah, dalam bahasa Inggrisnya saya sudah cetak di situ, I being in the way, the Lord led me to the house of my master brethren. Nah, ini adalah satu ayat yang menjelaskan kalau kita mengikuti kehendak Allah secara kooperatif, perjalanan kita akan dibuat berhasil. Kejadian 24 ayat 27. I being in the way, harus dihafal ya. I being in the way, the Lord led me ya to the house of my master brethren. Tuhan telah menuntun aku di jalan, dan bahasa Inggrisnya itu terjemahnya sangat elok ya. I being ya in the way. Jadi dia berjalan di jalan yang menurut perintah tuannya, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun dia nggak tahu loh bahwa sampai di sumur dia akan bertemu dengan Ribka pada waktu petang lagi loh, sampai di situ. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, dia sampai di situ Tuhan sudah pimpin. Bukan hanya tempatnya pas, waktunya tepat, dan orang yang ditemu pun tepat, dan dia berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, dan Tuhan menggerakkan Ribka ya, mengabulkan apa yang dia punyai dalam pikiran, tapi dia tidak minta secara kata-kata dengan Ribka. Dia nggak minta dengan Ribka, Ribka aku minta minum ya, tolong kasih sebuah onta saya minum. Dia nggak loh. Jadi waktu semua kesaksian dia sampaikan, sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi kunci? Ribka. Ribka bilang mau nggak dia menjadi istri Ishak? Mau ya? Mau. Nah, Ribka ini ternyata mau. Dan waktu Ribka itu mau, kamu lihat ya, hadiah yang diberikan tuh 10 onta. Itu 10 truk. 10 apa? 10 apa? 10 truk ya. Nah, artinya begini loh, Ribka akan dibawa ke tempat yang jauh. Jangan khawatir ya, dia tidak akan terlantar di tempat yang jauh. Tuhan sudah memberkati Abraham. Jadi setelah itu mereka makan, dan apa yang terjadi? Dia cepat-cepat pulang loh. Disuruh bermalam beberapa malam lagi, apakah dia mau? Apa yang terjadi? Jangan tahan aku 56. Karena Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, coba lepaskan aku supaya aku cepat-cepat pulang kepada Tuanku. Nah, padahal permintaannya apa? Ya, Ribka ini kan sudah akan meninggalkan kami. Cobalah kasih Ribka itu kesempatan ya, tinggal bersama kami 10 hari lagi, 55. Orang itu bilang apa? Nggak bisa. Jadi tadi malam dia sudah sampaikan rencana yang disetujui Ribka, besoknya dia sudah berangkat. Besoknya apa? Sudah berangkat. Dia mau cepat-cepat ya selesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya kepada dirinya. Nah, kalau kamu lihat selanjutnya, waktu dia membawa Ribka itu pulang, Ribka itu bukan hanya pulang, Ribka itu pergi ya ke rumahnya Abraham, tapi Ribka itu juga membawa inang pengasuh. Kenapa di sini ada inang pengasuh ya? Biasanya begini ya, di keluarga zaman dulu ya, keluarga yang cukup berada, seorang gadis itu akan ada orang yang lebih tua yang menuntun dia. Ya, menuntun dia. Bahkan nanti kalau dia melahirkan anak, nah yang inang ini bisa membantu dia. Ini biasa terjadi di zamannya Abraham. Seperti contohnya masing-masing dari anaknya Laban yang bernama Rachel dan Leah itu punya inang, masing-masing punya inang. Baik Rachel ada inangnya, dan Leah juga ada inangnya. Paham ya? Jadi orang kaya itu bukan hanya dia punya pembantu biasa, dia punya pembantu khusus untuk putrinya ya, supaya putrinya ini bisa menjadi gadis yang baik. Jadi Ribka pergi bersama inangnya. Kamu lihat di sini ya, ayat 59. Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya. Tentu inang pengasuh lebih tua dari Ribka kan, bukan? Betul nggak? Karena perempuan kan dia punya inang,
dia menjadi perempuan, ada masalah perempuan apa, dia kan bertanya pada siapa? Inangnya. Paham ya? Supaya inangnya bisa mengasuh dia. Nanti kalau dia hamil, ya dia melahirkan anak, siapa yang bantu dia? Inangnya. Nggak usah cari lagi itu apa namanya, orang yang apa, conyet tuh. Biasanya conyet kan panggil orang kan? Nggak usah lagi ya, sudah ada inangnya. Oke. Nah, Ribka pergi ya bersama-sama dengan Eliezer ya. Nah, coba lihat ayat 60. Mereka memberkati Ribka. Saudara kami, ya moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ini sungguh-sungguh terjadi loh, karena dari Ribka akan lahir siapa? Esau dan Yakob. Esau itu keturunan Edom, ya, orang-orang yang merupakan ya suku Edom, bangsa Edom. Ya sekarang Edom itu di mana ya? Orang mana ya Edom dia? Masih ada di daerah Timur Tengah. Contohnya negara apa yang di daerah Edom sekarang? Dekat Libanon. Siapa itu? Ada Raja Hussein dulu. Nah, dulu namanya Raja Hussein. Ya, dia berseberangan dengan Israel saja. Kerajaan ya. Nah, itu suku Edom. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Ribka nanti melahirkan putra Esau, orang Edom, kemudian Yakob namanya diganti menjadi Israel. Menjadi apa? Israel selalu membuat berita di dunia ini. Sekarang dia membuat berita di Indonesia. Karena timnya mau ditolak, nggak boleh main. Kalau nggak boleh main, Indonesia nggak bisa jadi tuan rumah sepak bola U20. Jadi ya FIFA nggak boleh ya, Israel sudah masuk ya dalam kualifikasi, kamu mau larang dia ya nggak mungkin. Nah, jadi sekarang lagi negosiasi bagaimana Israel tetap bisa bermain, tapi bagaimana ya menerima Israel. Karena orang Israel itu datang Indonesia, di Indonesia loh, ada nggak orang Israel datang Indonesia? Ada. Saya lihat di bom Bali itu yang mati ada orang Israel loh, di bom Bali. Ya. Orang Israel datang Indonesia boleh. Kemudian orang Indonesia datang ke Israel boleh nggak? Boleh. Gus Dur pernah ke Israel loh. Gus Dur, pemimpin NU sekarang tuh. Gus Yahya pernah ke Israel. Kita boleh ke Israel. Israel nggak larang orang Indonesia ke situ. Dan orang Indonesia, ya orang Israel mau datang ke sini sudah banyak juga. Cuma sekarang main bola itu yang menjadi problem, karena sebelum tanding harus nyanyi lagu kebangsaan Israel. Nah, itu bikin orang Indonesia kupingnya panas. Ya, jadi mereka mengatakan melanggar konstitusi. Ya padahal ini olahraga kan? Ya beda ya, bukan hal diplomatik dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini Ishak kemudian keluar ya, waktu mereka sampai, kamu lihat ya, waktu pembantu Abraham sampai di sumur, dia bertemu dengan Ribka. Nggak ada janji kan? Jadi waktu dia sampai ke rumah, mereka bertemu dengan Ishak. Paham ya? Jadi kalau kita bisa bertemu ya, apalagi calon suami calon istri, itu Tuhan sudah ngatur loh. Nggak ada yang kebetulan. Paham nggak? Jadi waktu dia pergi ke daerah Haran, dia sampai waktunya sore hari, pas orang keluar mengambil air, Ribka yang datang mengambil air. Kok bukan pembantunya yang ngambil kan? Ya kan? Kenapa bisa pas? Siapa yang ngatur? Tuhan. Jadi waktu dia pulang, ya sampai di dekat rumahnya, siapa yang menyambut mereka? Kan nggak ada telepon kan? Siapa yang menyambut? Ishak. Ishak. Ya, sehingga kamu lihat ya, kapan kita bertemu, dengan siapa kita bertemu, sebenarnya sudah Tuhan tetapkan. Sudah apa? Tuhan tetapkan. Nggak ada yang terjadi kebetulan. Nah, apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Eliezer, siapa itu yang datang menyongsong kita? Baru Eliezer bilang, dia adalah tuanku. Kemudian apa yang terjadi dengan Ribka? Dia kemudian memasang telukung. Apa itu telukung? Telekung itu apa? Telekung ayat 65. Penutup kepala. Penutup apa? Penutup apa? Ya, kepala ya. Orang di Timur Tengah ada penutup Kenapa kepala perempuan harus ditutup? Kenapa? Banyak debu? Enggak. Itu menyatakan kepada orang, wanita ini tunduk pada suaminya. Tunduk apa?
Ya. Apa artinya ditutup? Tunduk pada suami. Ingat ya. Kenapa perempuan pakai anting? Perempuan tunduk pada suami. Kalau laki-laki pakai anting, tunduk sama siapa? Iya, kalau kamu baca ya dalam kitab Keluaran ya, itu orang yang jadi budak dikasih anting. Laki-laki kenapa beranting zaman dulu? Karena dia budak. Perempuan kenapa beranting? Tunduk pada suami. Kenapa bertelukung? Tunduk sama suami. Laki-laki boleh nggak telukung? Nggak boleh. Ya, kamu lihat ya, Paulus bilang ya di gereja laki-laki kalau berdoa nggak perlu penutup kepala, tapi laki-laki nggak boleh rambut gondrong. Perempuan kalau di gereja dia harus ya menutup kepala dan dia nggak boleh banyak bicara. Makanya di gereja kita nggak ada pengkhotbah wanita. Wanita hanya mengajar sekolah minggu dan yang lebih muda, ya anak-anak boleh. Dia nggak akan naik di mimbar, dia ngajarin kita ya, itu wanita nggak bisa. Ya, prinsip Alkitabnya begitu ya. Oke. Nah, malam ini saya rasa kita sampai di sini ya, karena sudah lebih dari 1 jam. Jadi pernikahan adalah kehendak Tuhan yang merupakan apa? Ini kerjasama dengan pimpinan Tuhan. Kamu lihat kan? Menantu Abraham sebenarnya siapa? Cucunya apa? Kenapa bisa cucu? Karena anak Abraham tuh lahir, Abraham sudah usianya 100 tuh. Usianya berapa? 100. Jadi Abraham sengaja tidak diizinkan punya anak, supaya waktu anaknya lahir, anaknya ini bisa menikah dengan cucunya loh. Ngerti gak? Ya kan? Menikah dengan cucunya. Sudah disiapkan. Tuhan sudah siapkan, jadi waktu datang di sumur, jumpanya dengan Ribka. Jadi waktu mereka pulang ya ke rumah Abraham, ya jumpanya juga dengan Ishak. Semua ya pertemuan kita di muka bumi ini Tuhan sudah atur. Makanya dalam doa Bapa kami ya, bukan jadilah kehendakmu, kehendakmu sudah ada, tinggal kita laksanakan. Tinggal kita apa? Bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan? Sesuai dengan firman-Nya. Dengan apa? I am, ya, coba baca nih. Saya selalu pakai M, enggak ada. I being in the way the Lord led me to the house of my master brethren. Jadi master brethren-nya itu adalah cucunya apa? Cucunya, jadi menantunya. Kita berdoa ya. Setelah itu nanti kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu menolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh memahami firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, pokok doa yang pertama dari Acing, silakan. Doakan kerjaan dan kesehatan kita semua. Doakan kerjaan, kesehatan, dan semoga Papa juga percaya kepada Tuhan Yesus. Doakan untuk kesehatan mama papa sama saudara yang lagi kurang fit, adik-adik, untuk Deslin, Sevan, sama Selvi di rumah. Doakan persiapan pernikahan Pak Rudi, doakan untuk SD, KC, doakan kesehatan. Doakan itu pekerjaan jualan saya, terus anak saya yang ada di luar kota. Ya, Jakarta. Anak saya yang lagi mau ngikutin ujian. Ya. Oke, kita berdoa ya bersama-sama. Doakan pelayanan yang akan dijalankan di minggu ini
kebaktian doa, kemudian Kamis CMC, dan Kamis malam ada gladi resik pernikahan untuk pengabar Injil Rudi. Kemudian pada hari Sabtu pernikahannya, dan hari Minggu kebaktian ada perjamuan kudus di Sungai Raya Dalam dan juga di Kubur Raya. Kita doakan kebaktian-kebaktian pada hari Minggu. Mari kita buka suara dan doakan juga nanti perjalanan kalian pulang ke rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau telah memimpin saudari Acing. Kami menyerahkan dia bersama Rio. Kiranya Engkau menolong mereka dalam pekerjaan mereka dan berikan mereka kesehatan yang baik, dan juga Engkau memberkati agar mereka menjadi saksi Engkau dalam pekerjaan mereka. Kami juga bersyukur untuk Michael dan juga untuk Lucy. Mereka selain dapat bekerja, mereka juga bisa membantu dalam pelayanan gereja Engkau. Kiranya Engkau menolong keluarga dari Michael dan Lucy, khususnya ayah dari Lucy. Engkau membantu dia supaya dia dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga Sherlyn, untuk papanya, untuk mamanya, untuk adik-adiknya. Kami serahkan supaya mereka diberi kesehatan yang baik, khususnya adik-adiknya semua bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dan juga untuk Asang, kami juga menyerahkan dia yang di Papua, dan juga untuk mamanya dan keluarga besar dari Asang. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Sherlyn di Gaya Mall, dan juga untuk Asang. Kiranya Engkau menolong walaupun di tempat yang jauh di Papua, Engkau melindungi dia, dan kami mengucap syukur dia bisa mengikuti kelas ini dari jarak jauh. Kami juga mengucap syukur untuk saudari Elizabeth dan untuk Yusuf. Engkau menolong mereka berdua, baik pelayanan saudari Elizabeth, pekerjaan Yusuf di Jakarta, khususnya keluarga besar dari Elizabeth. Engkau membantu untuk papa mamanya, adik-adiknya, dan kemenakannya. Untuk pelayanan dia di sekolah, kami juga menyerahkan untuk pertolongan-Mu, kiranya Engkau berikan kepada keluarga besar saudari Elizabeth dan Yusuf. Kami juga bersyukur untuk Akyun dengan istri malam ini bisa datang mengikuti kelas. Engkau menolong putrinya yang di Jakarta dan anak-anaknya di sini yang masih sekolah. Engkau melindungi mereka semua keluar masuk dalam keadaan baik, khususnya Engkau menjaga saudara Akyun yang setiap hari harus keluar berjualan. Engkau melindungi dia, Engkau jauhkan dari mara bahaya, dan Engkau pimpin dia keluar dan masuk dalam keadaan selamat. Kami juga teringat untuk pelayanan kami di minggu ini, di mana pada hari esok ada kebaktian doa, Kamis ada CMC, bahkan gladi resik dari pernikahan dari PI Rudi. Engkaulah yang memimpin. Bahkan kami juga berdoa untuk pernikahannya pada tanggal 1 April hari Sabtu. Engkau juga yang memimpin supaya keluarga yang dibentuk, dia dan istri kelak dapat bersama-sama melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Bapa pada malam hari ini semua pelayanan yang akan dilangsungkan pada minggu ini, khususnya pada bulan April akan ada perjamuan kudus baik di Kubur Raya, di Sungai Raya Dalam, kebaktian baik di gereja dan di gereja rumah. Dan khususnya kami menyerahkan untuk pelayanan selanjutnya di bulan April. Kiranya Engkau menolong pelayanan gerejamu, baik pelayanan TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari, pembangunan gedung yang baru untuk SD. Kiranya Engkaulah yang memulainya dan menyelesaikannya. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dan saudara-saudari kami akan kembali ke rumah. Pimpin mereka sampai di rumah dalam keadaan baik. Berikanlah kami istirahat yang baik. Jikalau Tuhan Yesus datang pada malam hari ini, kami percaya Engkau akan mengingat kami untuk memberikan kami tubuh mulia bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Ya Bapa, kami tahu bahwa kami hanya dapat berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan hari kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau sampai Amin. Okay, bye.